Marmega Tongtong Ibagas Tuhan. Mantap, semua semangat ternyata ya. Sekarang kita akan sapa tiap-tiap sektor ya adik-adik. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Hora sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Hora sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Hora sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Hora sektor Puri Mustika. Sektor Citra Raya. Hora sektor Citra Raya. Kami juga akan menyapa adik sekolah minggu di luar GKPS Tiga Raksa yang mengikuti ibadah ini. Horas adik sekolah minggu di seluruh dunia. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kakak Rosdelina, Kakak Cynthia, Kakak Arta akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan memulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk adik-adik. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih berdiri adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Rogate. Kita masih dalam masa kebangkitan sebelum Yesus naik ke surga. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukapan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban kepada waktu petang. Tertulis dalam Mazmur 141 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami semua di hari ini ya Tuhan. Berkati kami agar dapat meneladani Engkau dan selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami terus bertumbuh dan selalu mengingat bahwa Putra-Mu telah berkorban demi kami umat-Mu. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk.
adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi dari Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Titah yang keberapa ya? Baik kakak, minggu lalu kita belajar titah yang kedua. Maka minggu ini kita akan belajar titah yang ketiga ya adik-adik. Demikian bunyinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan dalam bahasa Simalungunnya dikatakan begini ya kakak. Titah patoluhon, lang malo sobuton goram ni naibata, anggolang tiba jujurni. Aihona uhum nido magira sagala namarhapukon gorani. Yang artinya adalah kita harus menghormati Tuhan, kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat. Misalnya saat kita berdoa. Jangan pula menyebut nama Tuhan saat kita melakukan perbuatan dosa. Kita selalu dituntut untuk melindungi nama Tuhan, terutama dalam segala bentuk penyalahgunaan. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus menggunakan nama Tuhan hanya di saat yang tepat. Baik, hari kakak dan adik kita berdoa yuk bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Berubah
mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk dulu ya. Baik Kak, terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Alkitabnya udah siap kan? Pasti sudah. Dan sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Ayo dilipat tangannya. Sikap sempurna ya. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami masih merasakan berkat Tuhan pada kami, sehingga kami bisa kembali mengadakan ibadah kami walaupun masih tetap lewat online. Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di hati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan hadir juga lah di hati adik-adik kami sekolah minggu, khususnya LPS 3 Raksa, agar mereka juga mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami manusia penuh dosa, ampuni dosa kami agar kami layak menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayo, perjanjian lama apa baru? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Udah ketemu belum? Kelas kecil minta tolong sama mama ya, biar mama yang bacain. Adik-adik kelas kecil yang belum bisa baca, mendengarkan. Kakak baca ya. Judulnya, Perintah untuk Memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Begitu pembacaan firman Tuhan adik-adik. Tema bulanan kita menjadi anak yang setia. Dan tema khususnya anak yang setia kepada Tuhan adalah anak yang memakai mulutnya untuk memberitakan kabar baik. Adik-adik, kakak punya gambar. Adik-adik lihat ya. Adik-adik semuanya, tadi di dalam gambar itu ada gambar apa? Gambar mulut. Apa sih fungsi mulut itu? Nih, ada teman-teman kita yang akan menyampaikan apa aja fungsi mulut. Kita dengarkan ya. Fungsi mulut adalah untuk berbicara. Fungsi mulut ialah sebagai alat pernapasan jika kita lagi pilek. Fungsi mulut ialah sebagai alat untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Tadi dikatakan selain berfungsi untuk organ makan, mulut juga berfungsi untuk berbicara. Nah, adik-adik, kakak punya video juga. Apa aja sih hal-hal yang baik untuk dibicarakan? Disimak ya adik-adik ya. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah jangan takut, tenanglah. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu tanya dan bilang tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh jadi teman yang baik. Jadi bersikaplah yang baik, jadi baik.
Jika kau dibantu bilang terima kasih. Terima kasih. Jika kau dibantu bilang terima kasih. Terima kasih. Jika kamu dibantu maka bersyukurlah. Jika kau dibantu bilang terima kasih. Terima kasih. Jika kau ingin bersin bilang permisi. Permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi. Permisi. Jika kau akan bersin tolong bilang permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi. Permisi. Nah, melalui video tadi kita jadi tahu ya adik-adik, apalagi di kelas kecil, hal-hal apa yang pantas untuk dibicarakan. Ingat ya adik-adik, kita harus mempergunakan mulut kita untuk berbicara hal yang baik. Nah, untuk adik-adik kami yang kelas besar dan remaja, itulah yang tadi kita bahas di dalam firman Tuhan kita yang tertulis dalam Matius 28 ayat 16-20, yang mana tadi di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadikan semua umat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena perbuatan baik dan perkataan baik oleh murid Tuhan Yesus, yang mana tadi murid Tuhan Yesus mempergunakan mulutnya untuk mengabarkan firman Tuhan atau Injil Tuhan, maka kita sekarang ini menjadi Kristen. Ayo, apa artinya Kristen? Iya, artinya Kristen adalah pengikut Yesus. Adik-adik, itu berkat murid Tuhan Yesus yang mau mempergunakan mulutnya untuk mengabarkan kabar baik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan hal yang sama ya. Kita ini juga murid-murid Tuhan Yesus loh. Kenapa? Adik-adik kelas kecil dulu waktu masih kecil udah dibaptis. Dan yang kelas remaja akan nanti mengikuti Marguru yang akan nanti Madua, yang akan nanti menjadi angkat sidi. Jadi kita ini juga termasuk murid Tuhan Yesus. Jadi kita harus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal baik. Nah adik-adik, kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah selalu mempergunakan mulut kita untuk berbicara hal yang baik. Karena Tuhan akan senang memberikan berkat-Nya kepada anak-anaknya yang selalu berbicara hal-hal yang baik. Mau dapat berkat nggak? Ayo, berbicaralah selalu hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Oke? Nah, kakak-kakak, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayo kakak Arta dan Kak Cynthia kembali naik. Kakak-kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kakak-kakak, kita ulangi sekali lagi yuk. Pimpin yuk kakak. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ingat ya adik-adik, dihafal dan dikirimkan. Kakak, sekarang kreativitas kita apa ya? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, kelas kecil menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan bersama siapa saja yang ada di rumah. Contohnya orang tua boleh, atau kakak dan adik-adiknya boleh diajak ya. Nanti dikirimkan ya kakak ya ke grup masing-masing ya. Dan untuk kreativitas kelas besar, menuliskan hal yang baik yang sering dibicarakan. Oke, untuk kelas remaja, kreativitasnya menuliskan nama tokoh yang mengabarkan Injil ke Semalungun yang berasal dari negara Jerman ya. Dan tuliskan juga beberapa pendeta GKPS yang pertama. Oke, bisa googling ya. Dan semua kreativitasnya, kelas kecil, kelas besar dan remaja, kirimkan ke WA grup masing-masing. Kami tunggu ya adik-adik. Adik-adik
Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Semangat ya adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mana kami diajarkan agar kami mempergunakan mulut kami untuk selalu berbicara hal-hal baik. Ajarlah kami, anak-anak kami sekolah minggu, agar kami benar-benar mempergunakan mulut kami untuk berbicara hal-hal baik. Tuhan Yesus, kami selalu berdoa buat negeri kami, yang mana Tuhan Yesus, sekarang kami masih beribadah di rumah masing-masing karena COVID yang masih melanda negeri kami. Kami berdoa agar kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan COVID yang masih ada di negeri kami. Kerinduan kami ini selalu beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat orang tua kami agar mereka selalu sehat-sehat, agar bisa mendampingi adik-adik kami dalam beribadah, dalam belajar, dalam segala hal. Bapak, kami juga tidak lupa mendoakan semua kami guru-guru sekolah minggu, biarlah kami selalu sehat-sehat dan bisa selalu melayani adik-adik kami. Bapak, kami ini manusia lemah, banyak dosa, ampunkan agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sekarang mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yuk. Ayo kakak, kita ambil persembahan kita yuk. Sudah belum? Sudah dirapikan? Sekarang kita angkat persembahan kita. Pakai tangan kanan ya. Kita sama-sama mengucapkan Ubere doon, ubani harajau ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian. Bawa persembahanmu. Janganlah jemu
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, penguasa seluruh bumi ini, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu kepada kami. Kini kami persembahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalankan kehidupan kami. Tutuplah, tetap bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan tonggo, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganuk, senggoi dalam nami, salaka natorsa, lokham hasoman nami, torang algeluja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat menikmati masa kebangkitan Yesus bagi kita sebelum nanti Yesus naik ke surga. Mari kita tetap setia berdoa dan berharap kepada Tuhan agar hidup kita segera normal kembali. Mari juga tetap setia menjalankan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Tuhan berkati kita semua. Amin.